4 pemain diaspora dipulangkan dari sesi latihan Timnas U17. Dari training camp, TC, Timnas Indonesia U17 yang berlangsung di Jakarta sejak tanggal 9 Juli hingga 28 Agustus 2023, Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, mengungkapkan bahwa ada 4 pemain diaspora yang telah dipulangkan. 4 pemain tersebut adalah Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Eren Liam Suitela, dan Staffan Kabiel Horito. Welber Halim Jardim juga seharusnya dipanggil, namun belum bisa bergabung karena masih terlibat dengan timnya di Brasil. Meskipun tidak dijelaskan alasan secara rinci, Indra Syafri menyatakan bahwa hanya 2 pemain diaspora dari 4 yang masih dipertahankan di TC Timnas Indonesia U17. Selain itu, Indra Syafri juga mengungkapkan bahwa akan ada pemain diaspora lain yang memiliki paspor Indonesia yang akan dipanggil untuk mengikuti seleksi Timnas U17. Kami akan memanggil 7 pemain lagi ke Timnas Indonesia U17, termasuk pemain diaspora yang telah dipulangkan sebelumnya, jelasnya. Hadapi Piala AFF U23 2023, Timnas Indonesia U23 bakal diperkuat jebolan SEA Games 2023 dan skuad U20. Menjelang Piala AFF U23 2023, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi persiapan dengan diperkuat oleh pemain jebolan SEA Games 2023 serta beberapa pemain ex-Timnas Indonesia U20 yang sebelumnya diproyeksikan untuk Piala Dunia U20 2023. Asisten pelatih Timnas Indonesia U23, Nova Arianto, memberikan penjelasan mengenai komposisi pemain yang akan dipanggil untuk turnamen tersebut. Piala AFF U23 2023 akan digelar di Thailand pada tanggal 17 hingga 26 Agustus 2023, dan Timnas Indonesia U23 berada di grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Ini menjadi partisipasi kedua bagi Timnas Indonesia U23, setelah sebelumnya harus absen pada edisi terakhir Piala AFF U23 di Kamboja karena pandemi COVID-19. Para staf pelatih di bawah Shin Tae-yong telah memantau para pemain muda potensial yang berkompetisi di BRI Liga 1 2023-2024. Regulasi penggunaan pemain U23 pada musim ini telah memunculkan banyak talenta yang menarik perhatian. Nova Arianto menyatakan bahwa tim pelatih berencana untuk memanggil kembali para pemain jebolan SEA Games 2023 yang berhasil meraih medali emas. Selain itu, juga akan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain ex-Timnas Indonesia U20 yang sebelumnya direncanakan untuk tampil di Piala Dunia U20 2023. Pastinya ada pemain-pemain yang kemarin tampil di SEA Games 2023 dan juga pemain dari Timnas Indonesia U20 yang bakal mendapat kesempatan untuk dipanggil, ujar Nova Arianto. Kami akan memantau perkembangan mereka dalam setiap pertandingan di BRI Liga 1. Tambahnya, Nova Arianto juga meminta kesabaran dari publik terkait pengumuman nama-nama pemain yang akan dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023. Sebelum pengumuman resmi, tim pelatih akan melakukan rapat untuk membahas pemilihan pemain yang tepat untuk skuad Garuda Muda. Pemantauan pemain akan dilakukan terlebih dahulu sebelum pengumuman nama-nama yang akan dipanggil. Kami akan menggelar rapat terlebih dahulu, ujar Nova Arianto. Belakangan, Nova Arianto telah memantau pertandingan antara PSS Sleman melawan PSIS Semarang dalam pekan keempat BRI Liga 1 2023-2024 di Stadion Maguwoharjo, Sleman. Beberapa pemain dalam pertandingan tersebut memenuhi kriteria untuk dipanggil ke Timnas Indonesia U23, mengingat regulasi BRI Liga 1 yang mewajibkan setiap klub memainkan pemain di bawah usia 23 tahun. Beberapa pemain yang masuk dalam daftar susunan pemain termasuk Inyoman Ansanai, PSS Sleman, Muhammad Abisatrio, dan Alfeandra Dewangga, PSIS Semarang. Jelang Piala Dunia U17 2023, Timnas Indonesia U17 akan menghadapi uji coba melawan Timnas Korea Selatan U17 sebagai lawan tangguh. Kabar ini diumumkan oleh Ketua Umum PSSI,
Erick Thohir dalam konferensi pers di Menara Dana Reksa, Jakarta, pada Kamis 20 Juli 2023, petang waktu Indonesia Barat. Meskipun tanggal pasti pertandingan belum diketahui, PSSI berencana untuk menyelenggarakan laga uji coba ini pada akhir Agustus 2023. Laga uji coba melawan Korea Selatan akan menjadi ujian terakhir bagi timnas Indonesia U17 sebelum mereka berangkat ke Jerman untuk melanjutkan pemusatan latihan. Menurut Erick Thohir, pertandingan ini menjadi peluang bagi timnas Indonesia untuk menguji kemampuan mereka karena Korea Selatan telah berpengalaman di pentas dunia, termasuk sebagai wakil dari Asia dalam Piala Dunia U17 2023. Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa kepastian jadwal pertandingan melawan Korea Selatan belum ditetapkan karena kemungkinan bentrok dengan jadwal BRI Liga 1 2023-2024. Selain itu, ketersediaan lapangan pertandingan juga menjadi faktor yang harus dipertimbangkan. Korea Selatan juga masih mempertimbangkan persiapan mereka sebelum mengonfirmasi jadwal pertandingan tersebut. Memasuki pekan kedua pemusatan latihan, ini kelemahan timnas Indonesia U17 menurut Bima Sakti. Saat memasuki pekan kedua pemusatan latihan, pelatih timnas Indonesia U17, Bima Sakti, telah mengidentifikasi beberapa kelemahan dalam skuadnya. Salah satunya adalah masalah dalam pertahanan. Menurut Bima Sakti, para pemain timnas Indonesia U17 terlihat masih sering bermain individual dan kurang dalam hal kebersamaan. Faktor ini mungkin dipengaruhi oleh pemain-pemain baru yang telah bergabung dengan tim, yang menyebabkan mereka belum sepenuhnya terpadu. Masalah organisasi bertahan, kadang masih terlihat pemain bermain sendiri-sendiri karena ada tambahan pemain baru juga, ungkap Bima Sakti saat diwawancarai di lapangan A Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 20 Juli 2023. Timnas Indonesia U17 telah berkumpul di Jakarta selama 2 minggu terakhir dan menjalani berbagai program latihan sejak saat itu. Skuad sementara timnas Indonesia U17 terdiri dari 32 pemain yang berasal dari mantan pemain timnas Indonesia U16, pemain diaspora, dan hasil seleksi dari berbagai kota. Masalah dalam organisasi permainan menjadi tantangan bagi Bima Sakti, yang berusaha untuk memadukan permainan para pemain seperti Sultan Zaki dan lainnya. Namun, ia juga menyadari perlunya memberikan waktu dan kesempatan bagi para pemain untuk beradaptasi, terutama dalam aspek taktikal yang mendetail. Kami harus memadukan mereka, terutama dalam hal taktikal seperti latihan pertahanan dan menyerang, belum semuanya kami ajarkan. Namun, saya melihat progres mereka sangat bagus, jelas Bima Sakti. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia U17 akan menghadapi beberapa laga uji coba, yang rencananya akan digelar di Bali. Beberapa klub besar termasuk tim muda Barcelona dan tim dari Jepang akan menjadi lawan timnas Indonesia U17 di sana. Selain itu, Bima Sakti juga menyatakan bahwa timnya akan menjalani pemusatan latihan di Eropa, tepatnya di Jerman. Mereka berencana berangkat pada bulan September mendatang untuk berlatih selama 1 bulan lebih guna mempersiapkan diri tampil maksimal di Piala Dunia U17 2023.